Bambu di Bogor, Jawa Barat ini jadi galeri hasil karya seorang etnomusikolog Endo Suwanda. Lewat tangan kreatifnya, sebuah bambu bisa ia sulap menjadi beragam alat musik yang biasanya terbuat dari kayu, seperti salah satunya kecapi. Bengkel alat musik bambu ini adalah sarana Endo membuka wawasan halayak mengenai keanekaragaman alat musik berbahan dasar bambu, khususnya alat musik Nusantara. Dan menjadi bukti jika kreativitas dalam seni itu tak terbatas. Kalau perbedaan ya pasti beda. Beda apalagi saya pemainnya gitu ya, beda. Contoh kayak itu beda coba itu. Beda. Coba kesana boleh. Tuh. Ini lebih ngebas. Setelah mendengar ini kan tadi dicoba, saya juga mendengar ternyata enak. Yang ini juga enak menurut saya ya sebagai pemain suling ya. Memang dua-duanya ada karakter ya. Tadi saya mendengar dari ini ada bassnya mungkin lebih keluar, tapi tidak mengurangi rasa enak ketika saya mengiringi ya. Sebelum menjadi bengkel musik bambu, tempat ini dulunya adalah Lembaga Pendidikan Seni Nusantara. Endo mendirikan lembaga ini pada 2002 dengan tujuan memberikan kurikulum pembelajaran tentang kesenian multikultural bagi tenaga pendidik. Terhitung sudah 1.500 guru seni dari 1.000 sekolah di 17 provinsi yang dididik oleh Endo di LPSN. Pendidikan Seni Nusantara ini sebenarnya satu proyek di mana kita bersama-sama itu membuat satu paket paket buku ajar ya yang dipakai untuk seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi di dalam program ini ditawarkan kepada guru-guru yang ada. Jadi karena sebelumnya sistem pendidikan seni di Indonesia itu tidak berpihak kepada seni tradisi. Konsep LPSN itu sebetulnya sangat baik dalam konteks pembelajaran. Kenapa baik? Karena di balik itu sebetulnya ada semacam persoalan yang harus diangkat menjadi kemampuan anak didik, yaitu kreativitas. Salah satu misalkan untuk mewujudkan kreativitas para siswa, jadi mereka itu bisa membuat alat musik. Endo Suwanda bukanlah sekadar pendidik biasa. Mengenal seni tradisi sejak kecil membuat Endo paham betul isi dapur dunia seni dan budaya di Indonesia. Kekritisannya untuk memperjuangkan nasib kesenian tradisi begitu besar. Salah satunya membantu membangunkan maestro seni tari topeng Indramayu, Rasinah, dari tidur panjangnya. Berkat Endo, semangat Rasinah untuk menari topeng kembali bangkit. Hingga akhirnya tari topeng ini dapat diwariskan pada penerusnya. Ketika kita bicara memperlakukan seniman, kita tidak bisa hanya bicara tentang keseniannya, tetapi harus bicara tentang manusianya. Dia punya rumah, dia butuh rumah. Saya berhadapan, bertemu dengan Rasinah yang pada waktu itu sudah berhenti menari selama 20 tahun. Pada waktu itu ya kali lagi sulitnya Rasinah bukan hanya sudah tidak punya topeng dan kostum dan fasilitas gamelan, tetapi musisinya sudah nggak ada. Jadi saya harus mencari musisi-musisi lain untuk berkumpul dan bisa mengiringi Rasinah. Ya, saya dengan Rasinah bekerja selama 11 tahun. Kira-kira 11-12 tahun, tapi ya alhamdulillah dari situ baru Rasinah bisa tumbuh lagi. Peduli, kritis, dan kreatif menjadikan sosok Endo Suwanda sebagai paket lengkap di dunia seni budaya. Kontribusi dan pemikiran Endo sangat diperlukan pada perkembangan dunia seni, khususnya kesenian tradisi.
Beliau itu sangat concern dan sangat peduli terutama terhadap kemajuan kebudayaan di bidang seni topeng, seni tari topeng. Karena memang background beliau sendiri sebagai etnomusikologi juga sangat mendukung bagi pemajuan kebudayaan di bidang tersebut. Kepedulian yang tinggi dari beliau untuk melestarikan kebudayaan terutama di wilayah Cirebon dan Indramayu menjadi dasar bagi kami untuk dapat di-share atau men-share ilmu yang mereka miliki kepada generasi penerusnya. Secara garis besar beliau adalah saya rasa cocok untuk dinobatkan atau untuk menerima sebagai kategori pelestari dalam Anugerah Kebudayaan Indonesia tahun 2024. Bagi Endo, segala sesuatu tak bisa dilakukan secara instan. Ada proses dan konsistensi di baliknya. Begitu pula dengan seni dan budaya, haruslah dirawat dan terus dikaji dengan konsisten agar bisa menghasilkan ilmu baru untuk diwariskan ke generasi berikutnya.